Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk modul 2 elektronika telekomunikasi ini di mana kita akan melakukan praktikum mengenai filter aktif dan juga pasif. Untuk tujuannya yang pertama adalah agar para praktikan dapat memahami karakteristik, prinsip kerja rangkaian filter, dan respon frekuensi filter pasif dan juga aktif. Kemudian yang kedua adalah agar para praktikan dapat melakukan perancangan rangkaian filter pasif dan aktif dengan menggunakan komponen resistor dan juga kapasitor pada aplikasi LT-Spice. Nah, sebelum kita melakukan percobaan perancangan filter aktif dan juga pasif pada LT-Spice, alangkah baiknya kita mengetahui dulu nih apa itu filter. Nah, filter merupakan sebuah perangkat atau rangkaian yang memiliki fungsi yang dapat meloloskan sinyal dengan frekuensi tertentu dan juga dapat meredam sinyal pada frekuensi lainnya. Untuk filter yang dibuat pada praktikum ini adalah filter dengan jenis RC, di mana filter ini memanfaatkan impedansi pada rangkaian RC. Nah, untuk impedansi sendiri itu adalah terdiri dari resistansi dan juga reaktansi. Untuk resistansinya itu merupakan komponen resistor dan juga untuk reaktansinya itu adalah komponen kapasitor. Nah, untuk reaktansi memiliki arti, yaitu sebuah tahanan yang besar nilainya dipengaruhi oleh frekuensi inputannya. Sementara reaktansi yang digunakan adalah kapasitor, maka disebut juga dengan reaktansi kapasitif. Mana dapat dilihat pada modul, untuk persamaannya itu adalah XC sama dengan 1/2pi dikali FC. Nah, dapat diartikan bahwa ketika nilai frekuensi inputannya itu tinggi, maka nilai reaktansi kapasitifnya rendah. Dan apabila nilai frekuensi inputannya itu rendah, maka nilai reaktansi kapasitifnya itu adalah tinggi. Nah, pada kapasitor sendiri memiliki karakteristik untuk meloloskan frekuensi tinggi, di mana pada modul ini dibahas yaitu adalah FC atau frekuensi cut-off. Nah, frekuensi cut-off ini merupakan sebuah batas frekuensi di mana sinyal tersebut bisa diloloskan atau diredam tergantung dengan jenis filternya. Karena pada modul 2 ini melakukan percobaan dengan 3 filter yaitu LPF, HPF, dan juga BPF. Nah, maka kaitannya dengan frekuensi cut-off yang tadi itu adalah bahwa kalau LPF itu karena low, maka frekuensi rendah yang diloloskan di bawah frekuensi cut-off. Sedangkan untuk high pass filter, karena high, maka frekuensi tinggi yang diloloskan di atas frekuensi cut-off. Untuk BPF-nya sendiri, BPF ini merupakan gabungan dari karakteristik LPF dan juga HPF, yang dimana adalah melewatkan sinyal dari frekuensi tertentu hingga frekuensi tertentu, atau istilahnya ada rentang passband-nya. Nah, kemudian pada praktikum elektronika telekomunikasi modul 2 ini dilakukan percobaan filter juga dengan filter pasif. Nah, apa sih perbedaan untuk filter aktif dan juga filter pasifnya? Untuk perbedaan dengan filter aktifnya, di mana filter aktif ini menggunakan penguatan dalam melakukan perancangannya. Nah, dalam praktikum ini digunakanlah op-amp untuk penguatan pada filter aktif. Baik, untuk selanjutnya adalah mengenai persamaan matematis yang terkait dengan filter BPF, band pass filter. Yang pertama adalah rumus untuk menghitung bandwidth BPF, di mana digunakan rumus yaitu BW sama dengan FC2 dikurangi FC1. FC2-nya yang ini FC1. Nah, untuk FC2-nya itu adalah frekuensi batas akhir atau diibaratkan dengan fungsi low pass. Kemudian untuk FC1-nya itu adalah frekuensi rendah. Kalau tadi FC2 itu adalah frekuensi tinggi, maka FC1 ini adalah frekuensi rendah atau batas awal, diibaratkan juga dengan fungsi high pass. Nah, kemudian yang kedua adalah rumus untuk menghitung frekuensi center BPF. Nah, di mana frekuensi center ini adalah di sini, ya, di tengah. Dengan rumus yaitu F center sama dengan akar dari FC2 dikali FC1.
Nah, frekuensi center ini merupakan frekuensi tengah dari respon filter di spektrum frekuensi. Kemudian yang ketiga adalah rumus untuk menghitung kualitas faktor dari bandpass filter, di mana itu Q sama dengan F center dibagi bandwidth. Yes, ya. Baik teman-teman, setelah sebelumnya kita sudah menyimak mengenai teori dasar dan matematis dari filter aktif dan pasif di modul 2 elektronika telekomunikasi ini, selanjutnya kita akan langsung mencoba mempraktikannya melalui sebuah software LT Spice ya teman-teman. Jadi di sini ada dua percobaan besar, yaitu filter pasif dan juga filter aktif, di mana untuk filter pasif dan filter aktifnya ini terbagi menjadi 3 rangkaian atau tipenya. Ada low pass filter, kemudian high pass filter, band pass filter untuk filter pasif. Nah, untuk filter aktif juga sama, hanya saja di sini sudah dijelaskan tadi sebelumnya ada penguat atau op-amp ya di sini digunakannya. Langsung kita lihat, jadi nanti teman-teman akan mendapatkan sebuah tabel seperti ini untuk tiap-tiap percobaannya. Nah, ini untuk percobaan low pass filter pasif dan aktif. Jadi hampir sama di sini. Yang membedakan itu di keluarannya atau di kolom terakhir ada peak amplitude output setelah amplifier atau penguatan. Berarti ini untuk LPF aktif. Selebihnya sama. Nah, untuk LPF ini nanti teman-teman akan diberikan data berupa nilai R dan C untuk yang pertama ini, percobaan pertama. Nah, untuk percobaan kedua nantinya ada nilai R dan frekuensi cutoff saja. Ini bisa didapatkan melalui rumus ya, atau persamaan matematis di atas tadi. Jadi cukup membolak-balikannya saja. Lalu di sini juga ada XY, itu merupakan 2 digit NIM akhir dari teman-teman praktikan. Oke, kita langsung mulai saja ke perhitungannya dulu ya. Jadi sebelum melakukan perancangan, terlebih dahulu kita harus melakukan perhitungan untuk mencari tahu frekuensi cutoff dari filternya. Sini di percobaan pertama tadi sudah diketahui nilai resistor dan kapasitornya. 560 ohm untuk resistornya dan 4,7 kali 10 pangkat minus 8 farad untuk kapasitornya. Dan di sini hanya perlu menghitung frekuensi cut-off-nya atau frekuensi minus 3 dB-nya melalui persamaan matematis FC sama dengan 1/2πRC. Sehingga di sini mendapatkan nilai sebesar 6046,92 Hz. Selanjutnya tinggal kita masukkan saja ke rangkaian di LT Spice-nya. Untuk bentuk rangkaian LPF pasifnya sendiri akan seperti ini. Jadi ada komponen R dan C saja. Ditambahkan sumber tegangan berupa sinus ya biasanya. Cuma di sini untuk simbolnya plus minus, tapi bisa dikonfig. Nah, yang menjadi perbedaan di antara filter low pass dan juga high pass itu dari penempatan RC-nya. Telah dijelaskan juga sebelumnya bahwa kapasitor ini memiliki karakteristik untuk melalukan atau meloloskan sinyal dengan frekuensi tinggi dan menahan atau meredam sinyal dengan frekuensi rendah. Jadi sinyal masuk misalkan ke rangkaian low pass ini akan untuk frekuensi rendahnya akan langsung lolos ke outputnya. Sementara untuk frekuensi tinggi tadi diloloskan ke ground atau dibuang. Seperti itu konsepnya. Kita langsung mulai ke percobaannya. Oke, dan new. Sini langsung buat rangkaian low pass filternya, pasif tadi. Seperti ini. Selanjutnya kita kasih label untuk V input-nya dan juga untuk V out-nya di kapasitor. Nah, lalu kita masukkan juga nilai resistornya untuk R tadi 560 ohm ya. Klik kanan. Ini kita ganti teksnya jadi C saja. Di komponen klik kanan,
Tadi 4,7 kali 10 pangkat minus 8 farad atau 47 nanofarad. Jadi untuk percobaan filter ini perlu 2 kali simulasi ya. Simulasi pertama itu untuk melihat bentuk respon filternya seperti apa. Sementara untuk simulasi keduanya itu untuk melihat bentuk sinyal input dan output dari filternya. Mulai dari bentuk respon terlebih dahulu ya di sini. Kita perlu mengatur sumber tegangannya di non functionnya, kemudian AC amplitude-nya itu sama dengan 1. Seperti ini nanti muncul. Kemudian kita langsung simulate edit simulation command di transient AC analysis sorry. Dengan time of sweep itu decade, kemudian untuk number of point decade-nya itu dikasih 20. Ini untuk resolusi ya. Jadi kalau misalkan kita kasih nilai lebih kecil, maka si bentuk responnya itu akan semakin tidak halus. Untuk start frekuensinya ini 1 Hz. Terus stop frekuensinya di 100 kilo saja. Muncul seperti ini. Langsung kita run atau simulasikan. Oke. Nah, pada tampilan ini kita langsung masukkan address, klik kanan. Untuk bentuk respon filter sendiri persamaannya adalah Vout dibagi Vin. Nah, nanti akan muncul bentuk respon filter seperti ini. Sebelumnya kita sudah melakukan perhitungan ya, untuk frekuensi cutoff-nya itu didapatkan 6046,92 Hz, 92 Hz ya. Itu adalah frekuensi cutoff atau frekuensi minus 3 dB-nya. Nah, pada percobaan ini kita coba lihat apakah hasil pengukurannya itu sama dengan hasil perhitungannya. Dengan cara klik kanan di Vout, Vout per Vin, kemudian attach cursor di 1 saja. Kemudian dicari sampai didapatkan nilai magnitudonya itu mendekati minus 3 dB. Dekati saja. Tidak perlu terlalu pas juga karena susah soalnya kita ngaturnya menggunakan kursor. Nah, di sini dapat minus 3,000 sekian dB mendekati lah. Dan untuk frekuensi di magnitude minus 3 ini dapatkan 6,0429 sekian kilohertz, atau bisa dikatakan mendekati di sini ya frekuensi cutoff-nya. Ini untuk simulasi pertama melihat bentuk respon filternya. Selanjutnya untuk simulasi kedua kembali lagi, ini dihapus dulu. Jangan lupa di screenshot ya teman-teman untuk tampilan yang tadi. Oke, selanjutnya untuk simulasi kedua itu untuk melihat bentuk dari sinyal inputan dan sinyal keluaran filternya. Ini kita klik kanan di sini, simulation command-nya. Dikosongkan. Kemudian ganti ke analisis transient. Harusnya ini dulu salah teman. Harusnya kita atur dulu si sumber tegangannya. Di sinus, DC offset, jangan ada sinyal DC. Dan untuk amplitude-nya kita kasih 5 volt saja untuk Vmax-nya. Sementara untuk frekuensinya itu bisa dilihat di tabel, jadi ada 2 kondisi. Ketika frekuensi inputnya lebih kecil dari frekuensi cutoff, dan ketika frekuensi inputnya itu lebih besar dari frekuensi cutoff. Jadi masukkan yang lebih kecil dulu, misalkan 2 kilo. Tadi kan frekuensi cutoff-nya itu 6 kHz sekitar. Di sini kita kasih 2 kHz. Dan AC amplitude-nya kita beri nilai dikosongkan. Jadi jangan di AC transient ya. Kita mulai lagi edit simulation command di transient saja, bukan AC analysis. Sini ada stop time. Jadi untuk simulasi transient ini bentuknya akan seperti tampilan pada osiloskop. Namun di sini kita bisa atur stop time-nya. Kalau untuk osiloskop itu kan dilakukan secara continuous di tampilannya. Kasih 2 milisecond saja. Ini baru kita run lagi. Nah,
tambahan. Nah, ini untuk V inputnya. Sementara untuk V outnya kita kasih di plot kedua, V out, maka bentuknya akan seperti ini. Selanjutnya kita harus membandingkan tegangan maksimal di input dan tegangan maksimal di output. Dengan cara kita attach kursor di ini Vin 1 ya. Kita lihat Vmax-nya itu berada di nilai berapa. Di sini dapat 4,99 sekian, sesuai dengan yang telah kita konfigurasi sebelumnya di nilai 5 ya. Untuk Vout-nya kita tambahkan kursor lagi, kedua. Sini dapat nilai besar 4,74, mengalami penurunan tegangan ya. Oke, selanjutnya untuk kondisi kedua itu frekuensi inputannya lebih besar dari frekuensi cutoff ya. Sini kita coba nilai frekuensi inputannya itu diperbesar. Dari 2K kita ubah ke 8 kHz atau 9 kHz supaya jelas perbedaannya. Langsung kita run. Nah, sini. Selanjutnya langkah yang sama, kita ukur tegangan di input yang harusnya tidak berubah ya, 4,99 sekian. Kemudian untuk tegangan outputnya itu jadi di sini 2,77 sekian volt. Jadi mengalami penurunan ya. Nah, berdasarkan fungsinya tadi untuk low pass filter itu ketika sinyal inputannya itu memiliki frekuensi lebih tinggi dari frekuensi cutoff, maka keluarannya itu akan mengalami redaman yang cukup besar. Semakin besar nilai frekuensi inputnya, maka redaman yang terjadi juga semakin tinggi. Ini dari tadi itu 6 kHz untuk frekuensi cutoff-nya, kemudian dikasih 9 kHz di input, jadi penurunan sebesar yang lumayan. Nanti teman-teman lihat aja selisihnya. Dan jangan lupa ini untuk hasil pengukuran di LT Spice-nya dimasukkan ke tabel pengukuran tadi 2,7 ya. Jadi dimasukkan di sini dan di sini untuk dua kondisi tadi. Sementara untuk frekuensi inputannya diketikkan di sini saja. Ini lupa ya, belum dimasukkan. Jadi tadi itu sebagai contoh 2 kHz ya untuk frekuensi inputannya. Menghasilkan nilai output tadi 4,77 sekian volt. Sementara ketika kita masukkan nilai frekuensi inputnya sebesar 9 kHz, tadi dapat di 2,77. Untuk nilai frekuensi inputnya itu bebas, tidak terpacu oleh apapun, tapi yang penting dicatat aja. Oke, selanjutnya itu kita akan mulai merancang untuk LPF aktif. Jadi ada tambahan op-amp situ. Untuk bentuk rangkaiannya akan seperti ini ya, teman-teman. Kita mulai dari 0 saja. Dari rangkaian low pass filter yang tadi, tinggal kita tambahkan dengan op-amp.
Nah, nanti bentuk rangkaiannya akan seperti ini ya teman-teman. Jadi di OPM-nya itu kita berikan R input dan R feedback-nya itu nilainya sama besar. Yang artinya di sini penguatannya itu untuk eh, OPM non-inverting sebesar RF per Rin plus 1. Jadi 1 bagi 1 kilo itu 1 ditambah 1. Jadi 2 kali ya penguatannya. Dan untuk sinyal yang dikuatkan itu adalah sinyal keluaran dari filter di Vout ini. Masuk ke op-amp non-inverting. Nanti kita lihat keluarannya seperti apa. Kemudian untuk menjalankan komponen op-amp ini diperlukan dua buah power supply DC ya. Jadi untuk power supply pertama itu merupakan supply tegangan positifnya. Kita kasih label ke sini. Kemudian untuk power supply kedua itu untuk supply tegangan negatif ke minus VCC. Kenapa butuh dua? Kalau misalkan kita punya satu power supply DC saja itu kan hanya tegangan positif dan nol saja. Tidak ada tegangan minusnya. Nah, sementara untuk op-amp ini memerlukan tegangan minus untuk menguatkan sinyal inputannya karena sinyal inputan ini berupa sinyal sinus yang terdiri dari siklus positif dan juga negatif. Jadi itulah kenapa kita perlu dua power supply untuk mendapatkan tegangan positif dan negatif. Cara untuk minus di tegangan power supply 1 itu digroundkan sama seperti plus di tegangan power supply kedua. Selanjutnya kita coba untuk simulasi transiennya. Kita mulai dari respon filter dulu. Di non ya ini. Masukkan AC amplitude-nya itu 1. Dan di klik kanan di transient ini. Kita ubah ke simulasi AC analisis. Jadi di get ininya 20. 1K sampai dengan 1 sorry, dengan 100K. Oke, kita langsung lihat tampilannya sini. Sorry, di delete dulu ya. Buat satu plot saja. Nah, seperti ini. Selanjutnya address itu kita buat dua plot saja. Ini untuk plot keluaran dari filter, low pass filter sebelum adanya penguatan. Itu VOUT 1. Nah, untuk VOUT 2 itu setelah ada penguatannya. Untuk yang pertama ini tanpa penguatan, VOUT 1 per Vin. Nah, ini. Sekarang untuk yang kedua, Vout 2 per Vin. Nah, bentuknya seperti ini. Oh, ini salah ya, teman-teman sebelumnya. Ini jangan lupa dimasukkan tegangan DC-nya. Sini langsung masukkan nilai DC-nya 20 volt sama 12 volt. Baru kita run lagi. Nah, seperti ini. Tadi belum terjadi penguatan. Oke, untuk langkahnya juga sama. Di sini kita cari frekuensi minus 3 dB-nya. Untuk yang respon pertama, bentuk respon filter pertama itu tanpa penguatan ya. Cari minus 3 dB magnitude-nya.
Ya, di sini kurang lebih. Dan untuk respon filter kedua, kita cari juga frekuensi minus 3 dB-nya. Sorry, ini yang pertama. Nah, sekarang yang kedua, share dulu. Cari minus. Oh iya, untuk yang kedua ini kan bentuk sinyalnya itu atau keluaran filternya itu sudah masuk ke penguat, dan penguatnya tadi kita udah dapat sebesar 2 kali penguatan. Makanya di sini nilai puncaknya sudah bukan 0 lagi. Kalau di respon filter pertama itu kan 0 karena belum terjadi penguatan. Sementara untuk respon filter kedua itu sudah ada penguatan sebesar 6 dB. Itu didapatkan dari persamaan matematis 20 log V out per V in atau 20 log penguatan. Bisa dihitung 20 log 2. Itu didapatkan 6 ya, teman-teman. Jadi untuk titik awalnya itu dari 6 dB. Nah, di sini baru dicari frekuensi cut off-nya itu dari dari puncak magnitud 6 dB dikurangi 3. Jadi di 3 dB ya. Nah, di sini. Sini bisa dilihat untuk frekuensinya kurang lebih sama, tidak ada selisih, sekitar 6,059 sekian kilohertz. Ini bisa dibedakan antara respon filter sebelum masuk ke op-amp dan respon filter setelah dikuatkan. Perbedaannya itu di titik puncaknya atau penguatannya. Dari yang awalnya 0 dB jadi 6 dB. Seperti itu ya untuk respon filter. Kita hapus lagi. Jangan lupa di screenshot terlebih dahulu ya untuk percobaan teman-teman. Selanjutnya kita mau lihat bentuk gelombangnya ya. Untuk simulasinya itu ubah ke fungsinya sinus, DC offsetnya 0. Sama saja dimasukkan nilai-nilainya. 5, di sini kita mulai dari 2 kHz dulu. Ini dikosongkan. Dan di sini klik kanan, kita ubah simulasinya ke transient. Dengan stop time sama 2 millisecond. Langsung kita run. Dua plot juga. Untuk plot pertama itu sinyal inputnya. V-in saja. Nah, seperti ini. Untuk sinyal keduanya ini, di sini satu saja. Ditambah dengan tadi V-out 1 sebelum mengalami penguatan. Nah, untuk plot kedua, untuk plot kedua kita tambahkan V-in dan juga V-out 2 setelah dikuatkan 2 kali tadi. Nah, di sini bentuknya bisa dilihat. Sama-sama kita ukur dulu untuk tegangan maksimalnya. Untuk perbandingan antara V-in dengan V-out tanpa penguatan. Keluaran filter tanpa penguatan. Ini tambah kursor, second. Nilai maksimalnya ada selisih 0,0 sekian. Sementara di bentuk sinyal keluaran filter setelah mengalami penguatan itu kita lihat juga di kedua saja. Ininya kita pakai yang pertama untuk sinyal sebelum mengalami penguatan. Nah, di sini bisa dilihat untuk hasil pengukurannya
Jadi tegangan maksimal sebelum filter memasuki amplifier atau op-amp itu sebesar 4,74 sekian volt. Sementara setelah melalui penguat op-amp itu didapatkan 9,4 sekian volt. Jadi ada penguatan sekitar 2 kali harusnya. Nah, dari sini teman-teman analisis juga kenapa bisa terjadi demikian. Oke, untuk low pass filter kurang lebihnya seperti itu mungkin teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke high pass filter ya. Untuk rangkaiannya itu sebenarnya hampir sama, jadi tinggal saya open aja. Ini untuk high pass filter ya. Nah, yang di sini yang pembedanya adalah bukan bentuk, susunan dari R dan C-nya itu. Kalau tadi kan itu RC, sekarang CR. Jadi yang di-ground-kan itu adalah resistornya. Sehingga dari sini sinyal masuk dengan frekuensi sekian, ketika melewati kapasitor maka sinyal dengan frekuensi di bawah cutoff itu akan ditahan, sementara sinyal dengan frekuensi tinggi akan diloloskan ke output. Jadi ditahannya mulai dari komponen kapasitor ini. Ya, kurang lebih sama. Kita lakukan simulasi yang sama juga. Oh ya, tadi untuk nilai-nilai low pass filternya dimasukkan saja. Nah, untuk percobaan duanya itu melalui persamaan yang sama, tinggal dibalikan. Sebagai contoh ini punya NIM saya 52 ya. Jadi dari persamaan matematis FC sama dengan 1/2 pi RC itu diubah jadi R sama dengan 1/2 pi FC kali C kapasitornya. Dapat 6,12. Dari sini kita baru coba rangkai, rancang atau ya rancang rangkaian filternya di LT Spice. Teman-teman bisa coba sendiri untuk percobaan kedua itu. Kembali lagi ke high pass filter. Sini kita ambil contoh saja, tidak usah yang ada di tabel. Di 100 nano untuk nilai kapasitornya dan untuk nilai resistornya itu 470. Kalau misalkan dihitung itu dapat 1/2 pi F-nya RC ya, 1/2 pi RC. Itu per 2 pi kali 470 dikali 100 nano. Terus kali 10 pangkat minus 9. Didapatkan di sini 3.386,27 Hz atau 3,3 kHz ya. Mulai dari simulasi AC transiennya dulu, simulasi untuk melihat respon filternya dulu. Di klik kanan kita atur di non udah. Oke. Untuk bawahnya ini klik kanan juga transient. Stop time-nya 2 milisecond. Langsung kita run di blank space ini. Langsung address Vout per Vin. Salah ya teman-teman. Ini harusnya di AC tadi benar. Tiket 20 1 sampai dengan 100 kHz. Jadi untuk simulasi melihat bentuk respon filternya itu ininya diubah ke non, AC amplitude-nya 1, dan untuk simulation komennya itu di AC analisis di cat 20, kemudian rentang frekuensinya. Perkitaran yang kosong ini. Masukkan Vout per Vin. Sorry, salah. Trace Vout per Vin.
Nah, maka bentuk respon filternya ini adalah seperti di tampilan LT Spice ya. Sini kita juga bisa atur sebenarnya untuk rentang frekuensi start dan stopnya. Kalau misalkan kurang panjang, atur di 150 K misalkan. Bentuknya akan seperti ini. Langkahnya sama, kita cari dulu frekuensi minus 3 dB-nya dari puncak ya. Kursor, dan geser sampai didapatkan minus 3 dB, karena puncaknya ini 0 ya. 0 minus 3 itu minus 3 dB. Misalkan terlalu landai kurvanya, bisa diatur di sini juga. Cari minus 3 dB sekitar. Nah, di sini dapat tadi hampir sama ya, 3,3 sekian kilohertz. Jangan lupa di screenshot untuk hasil percobaan ini. Oke, selanjutnya kita cari bentuk gelombangnya. Delete. Pas lagi, ini ubah dulu ke sinus. Si offsetnya 0, untuk amplitude-nya 5 volt. Terus untuk frekuensinya tadi kita coba yang di bawah 3,3 kilo. 1 kilo. Ini dihapus ya. Si amplitude-nya. Nah, untuk simulation-nya itu transient 2 milisecond lagi. Kita run. Kita buat plot. Ini untuk inputnya, dan ini untuk outputnya. Nah, seperti ini. Untuk gelombangnya, jangan lupa kita catat atau ukur tegangan maksimal di output dan inputnya. Dapat di 1,41 volt. Cara di sini dapatnya itu 5 volt ya kurang lebih. Jadi untuk high pass filter pasif dengan nilai inputnya itu 5 volt, tegangan maksimalnya, dan frekuensi kerjanya itu di 1 kilo melewati filter tadi, high pass filter, keluarannya mengalami redaman menjadi 1,41 volt. Screenshot dan analisa ya teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian untuk tadi data yang tadi dicatat juga, cobaan keduanya menggunakan NIM, hasil pengukurannya dicatat, frekuensi cutoff-nya atau frekuensi minus 3 dB-nya sekian. Kemudian untuk peak amplitude atau tegangan maksimalnya juga dicatat di sini, sama kurang lebihnya, ditambah untuk filter aktifnya, high pass filter aktifnya juga dicatat. Di sini saya tidak akan mencoba untuk high pass filter aktifnya. Jadi teman-teman coba sendiri saja, karena akan cukup panjang kalau misalkan dicoba satu-satu ya. Oke, selanjutnya itu band pass filter ya. Band pass filter. Nah, dalam tabel band pass filter ini tidak cukup berbeda dengan tabel yang ada di low pass dan high pass. Ini ada tambahan frekuensi center, bandwidth, faktor kualitas, peak amplitude, ini tidak usah dihitung. Dihitung ya. Isikan nanti.
Jadi ada tambahan frekuensi center, bandwidth, dan key yang bisa kita dapatkan melalui persamaan yang ada di sini ya. Nah, untuk band pass filter itu sebenarnya terdiri dari high pass dan low pass yang digabungkan. Ini saya sudah ada bentuk rangkaian yang sudah jadi band pass filter pasif. Ya, bentuknya akan seperti ini ya, teman-teman. Jadi untuk sisi kirinya itu ada high pass dengan susunan rangkaian itu C dan R yang digroundkan. Untuk yang kanan itu baru low pass R dan C di groundkan. Makanya seperti ini, saya tidak akan mempraktikkannya juga. Jadi teman-teman coba sendiri dengan nilai yang ada di sini. Nilai yang ada pada tabel ini ada dua. Untuk R1, R2, C1, dan C2-nya. Diisikan C1, R1, R2, C2. Dan untuk frekuensi cut off-nya pertama-tama dihitung. Jadi ada dua frekuensi cut off dalam rangkaian band pass filter ini. Yang pertama itu frekuensi cut off 1. Itu untuk high pass filternya. Sementara untuk frekuensi cut off 2-nya itu dari low pass-nya. Dihitung 1/2 PRC dengan nilai R1 dan C1 untuk frekuensi cut off 1 ya. Kalau untuk frekuensi cut off 2 itu sama dengan 1/2 pi RC juga, tapi nilai R2-nya itu 10K dan C2-nya 0,5 nano. Dari situ teman-teman bisa hitung bandwidth-nya dari frekuensi center dikurangi frekuensi center 2 dikurangi frekuensi center 1. Cut off ya, sorry. Dan untuk rumus menghitung frekuensi center band pass filter itu akar dari FC2 per FC1. Dan untuk mengukur kualitas faktor itu dari Q sama dengan frekuensi center per BW. Jadi bisa dilakukan secara berurutan mengikuti persamaan matematis yang ada di modulnya. Nah, ini langsung dicoba saja paling di LT-SPICE. Langsung kita mulai di respon filternya terlebih dahulu. Kita atur di non, AC amplitude-nya 1. Untuk simulasinya itu AC analisis seperti biasa. Ini 1 kilo sampai dengan 150 kilo aja. Perkitaran yang kosong ini ya. Trace V out per V in. Nah, bentuknya akan seperti pulsa, namun tidak bentuk pulsa juga. Terlalu sempit ya. Kita atur lagi untuk tadi itu. Untuk rentang frekuensinya. Di sini. Jadi jangan 1K tadi. Mungkin di kisaran 100 Hz sampai dengan 150 kHz. Oke, masih kurang lebar. Sesuaikan saja ya teman-teman. (200 kHz saja. Masih kurang lebar, jadi frekuensi cut off 2-nya ini, frekuensi cut off dari low pass-nya, baik dihitung dulu. 1/2 pi RC kali 10K, 10 kali 10 pangkat 3 kali 0,5 kali 10 pangkat minus 9 nano ya. Ada di 31 kHz untuk frekuensi cut off keduanya. Pesan nggak dapat ya.
31 kilohertz. Oh, dapat sebenarnya. Cuma untuk ujungnya tidak dapat. Gak apa-apa di sini. Sudah cukup. Yang pertama kita attach kursor juga. Di sini kita mau menentukan frekuensi cutoff satunya di minus 3 dB sebelah kiri ya dari frekuensi puncak. Dapat di sini ya, di 1,694 kHz. Dan untuk frekuensi cutoff 2-nya itu di second kursornya. Oh, tadi pertama kehapus ya. Yang kedua, oh tambah langsung 2 aja. Pertama ya. Kemudian untuk yang kedua, frekuensi cutoff 2 itu low pass ya. Usahakan magnitudenya sama. Nah, kurang lebih sama lah. Jadi untuk frekuensi cutoff itu didapatkan 1,69 sekian kHz. Sementara untuk frekuensi cutoff 2-nya dapat 29,95 kHz. Dan bandwidth-nya juga di sini bisa tahu ya. Bandwidth untuk passband-nya itu selisih antara frekuensi FC2 ke FC1. Di sini dapat 28,25 kHz untuk bandwidth-nya. Nah, jangan lupa di screenshot ya teman-teman itu. Dan dimasukkan ke sini. Hasil perhitungan dan pengukuran. Perhitungannya di dan pengukurannya juga di gambar yang tadi. Selanjutnya untuk peak amplitude. Ada dua kondisi juga. Teman-teman hitungnya dengan cara yang sama. Kita ubah ke sinus. Isi offsetnya 0, ininya 5 volt. Dan frekuensinya itu coba di frekuensi tengahnya aja. Tadi dapat 29 sekian. Saya lupa. Kita hitung lagi ya. Minus 3 dB, cari. Nah, di sekitar 2 ini bandwidth-nya ya. Kalau mau cari frekuensi tengahnya itu tadi lewat rumus. Akar FC2 kali FC1. Jadi filter ini akan meloloskan secara maksimal untuk tegangan dengan frekuensi di frekuensi center. Intinya seperti itu. Nah, untuk tabelnya nanti diisi secara mandiri ya. Peak amplitude-nya untuk frekuensi cutoff sekian dan frekuensi cutoff sekian. Setelah penguatan dan juga sebelum penguatan. Sini tidak saya coba juga untuk BPF aktifnya. Jadi teman-teman coba saja dengan rangkaian yang ada di sini. Oke. Oke, mungkin itu saja untuk percobaan di modul 2 ini. Jadi yang perlu dianalisis tadi ya, apakah frekuensi cut off dari hasil perhitungan itu sama dengan hasil pengukuran, kemudian apa pengaruh dari masing-masing filter pasif, kemudian apa perbedaan antara filter pasif dan juga aktif dari segi bentuk gelombang tadi yang sudah dipraktekkan,
Ya, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin kalau misalkan ada yang mau ditanyakan secara langsung, boleh teman-teman praktikan bisa eh, japri saja atau boleh ke lab untuk beberapa orang saja. Ya, kurang lebihnya mungkin seperti itu. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.